Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nur Anggraini dengan NIM 2008979 dengan satu orang rekan saya yaitu Fitri Fahira Az-Zahra dengan NIM 2009796. Di sini kami dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelompok 6 yang akan membahas materi energi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nugraha MSI dan Ibu Agnes Tasya Ramadhani Putri MPD. Baik, untuk materi pembahasan pertama yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Fitri Fahira Az-Zahra. Di sini saya akan membahas tentang pengertian energi. Energi berasal dari bahasa Yunani. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi merupakan besaran yang kekal. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, gravitasi, elektromagnetik, dan yang lain-lainnya. Saya akan membahas tentang sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Ada dua sumber energi, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Tari. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fitri Fahira Zahra yang telah menyampaikan materi tentang pengertian energi dan sumber energi. Selanjutnya, saya di sini akan membahas materi tentang bentuk energi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Nah, salah satu contohnya yaitu listrik, api, dan sinar matahari. Yang kedua adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dan daya listrik dengan satuan watt. Nah, energi listrik ini sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Nah, energi listrik ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Contohnya yaitu energi listrik dapat menggerakkan sepeda motor dan untuk penerangan lampu. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama adalah energi surya. Energi surya adalah energi yang dikumpulkan langsung dari cahaya matahari. Matahari merupakan sumber yang paling kuat. Energi surya atau energi matahari dapat digunakan untuk pemanasan rumah, pembangkit listrik, pemanas air, dan berbagai proses industri. Nah, contoh dari panas matahari tersebut yaitu menyebabkan angin bertiup, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pohon dan tanaman lain yang digunakan untuk energi biomasa dan memainkan peran penting dalam siklus penguapan dan curah hujan yang menjadi sumber energi air. Yang selanjutnya adalah energi angin. Angin adalah gerakan udara yang terjadi ketika naiknya udara hangat dan udara dingin lalu bergegas untuk menggantinya. Energi angin dapat digunakan pada kapal layar dan kincir angin untuk menggiling gandum. Nah, selanjutnya energi angin ditangkap oleh turbin angin dan digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga adalah energi air. Air yang mengalir ke hilir merupakan kekuatan. Air merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui terus diisi oleh siklus global penguapan dan curah hujan. Nah, air merupakan sumber utama bagi kehidupan. Banyak sekali manfaat air yang dapat digunakan untuk manusia. Air yang mengalir dapat digunakan untuk memutar turbin yang mendorong proses mekanis untuk memutar generator.
Air mengalir dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang keempat adalah energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang sangat penting yang sudah ada dari sejak dahulu. Pada saat itu digunakan untuk membakar kayu untuk memasak makanan dan menghangatkan diri melawan dinginnya pada musim atau cuaca dingin. Nah, biomasa juga digunakan untuk menghasilkan listrik dan sebagai bahan bakar untuk transportasi atau untuk memproduksi produk yang tidak akan membutuhkan penggunaan bahan bakar fosil. Yang kelima adalah hidrogen. Hidrogen merupakan bahan bakar yang sempurna. Hidrogen menghasilkan pembakaran yang paling bersih dan paling efisien. Hidrogen dapat menghasilkan listrik dan listrik dapat menghasilkan hidrogen. Hidrogen dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan, menggantikan gas alam untuk pemanasan dan memasak, dan untuk menghasilkan listrik. Yang selanjutnya, yang keenam adalah energi panas bumi. Nah, panas bumi ini digunakan untuk energi panas yang berasal dari perut bumi. Listrik panas bumi dibangkitkan dengan cara memanfaatkan uap yang keluar dari pipa yang ditanam ke perut bumi sebagai hasil pemanasan sumber air resapan di sekitar sumur panas bumi. Uap tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin atau memanaskan penukar panas untuk menghasilkan tekanan yang kemudian digunakan untuk memutarkan turbin dan dapat menghasilkan listrik yang melalui generator. Yang ketujuh adalah energi samudra. Energi samudra merupakan salah satu potensi laut dan samudra yang belum banyak diketahui masyarakat umum, yaitu potensi energi laut dan samudra dapat menghasilkan listrik. Energi gelombang laut adalah energi yang dapat dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Nah, teman-teman, selanjutnya ini merupakan manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Tidak hanya untuk manusia, tetapi bermanfaat juga untuk tumbuhan dan hewan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.